Apa salahku? Padahal aku tidak mengundang. Kenapa selalu korban yang disalahkan? Kenapa harus aku? Gimana tata keadilan ini? Apa ini semua karma burukku? Kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi media internet. Association of Progressive Communication atau APC mendefinisikan KPKO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruh dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email. Ini terjadi kasus penipuan hingga kekerasan seksual berbasis gender online melalui aplikasi. Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, pelecehan online, hacking, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Tanpa disadari terdapat 5 dampak KBKO yang dialami oleh korban, seperti kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, dan sensor diri. Tahu Kak? Aku pernah beberapa kali, salah satunya penghinaan tubuh atau body shaming di sosial media dan juga pernah dibully di Instagram. Kalau ngerasain nggak pernah sih. Alhamdulillah enggak. Tapi aku pernah lihat sih di komentar-komentar kayak gitu, kayak komentar-komentar jahat kepada postingan orang kayak gitu sih. Kalau aku nggak pernah. Pernah Kak, waktu di sosmed itu ada orang-orang yang suka hate comment gitu. Udah pasti pelaku sih. Itu udah nggak mesti ditanyain lagi, soalnya apapun itu pasti pelaku yang harus disalahin. Karena bagaimanapun manusia itu kan punya akal sehat ya. Mereka bisa mengontrol pikiran mereka sendiri. Sama aja kalau pelaku sange lihat cewek yang dengan pakaian yang pendek, itu yang harus disalahin juga pelaku. Karena gimana pun juga kan manusia itu punya akal sehat gitu. Jadi harusnya yang disalahin itu pelaku. Gitu sih. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini banyak kasus KBKO yang terjadi baik disadari ataupun tidak. Karena KBKO sendiri bukan hanya pelecehan seksual saja, akan tetapi bullying dan pelanggaran privasi juga termasuk dalam KBKO itu sendiri. Komentar sosial media pun kerap menjadi platform KBKO. Hinaan, cacian, makian pun termasuk dalam jenis KBKO itu sendiri. Tak pernah terfikir olehku kejadian buruk ini bisa terjadi padaku. Saat itu kupikir hal buruk bisa terjadi di tempat yang buruk juga. Tetapi semenjak saat itu aku sadar, semua yang terjadi bukan karena tempat yang salah atau korban yang salah, tetapi pelakulah yang patut dipertanyakan. Duduk dan makan bukan hal yang buruk, tetapi itu bisa terjadi padaku. Teringat jelas bagaimana ia merekamku buruk sekali. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Jowana Adikara. Saya adalah dosen di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta dan saya adalah pegiat di Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLIDI. Oke, kekerasan gender berbasis online atau KGBO, kita bisa bilang kekerasan seksual atau kekerasan gender, hanya saja salah satu indikator utamanya adalah harus dilakukan secara online. Nah, yang membedakan dengan kekerasan yang lain adalah ada pelibatan media digital di sini. Dan kadang-kadang karena ini sifatnya online, justru malah lebih sering terjadi dan lebih mudah terjadi dibandingkan dengan kekerasan gender di dunia nyata. Hanya saja kadang-kadang orang-orang yang melakukan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban
ini tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah pelaku atau korban dalam KGBO. Motivasinya beragam ya, ada yang melakukan secara sengaja, ada juga yang melakukannya secara tidak sengaja. Yang secara sengaja misalnya memang dia memang ingin dengan sengaja melecehkan, mungkin karena alasan ingin mencederai nama baik atau ingin membalas dendam atau sebagainya. Tapi ada juga kasus-kasus yang terjadi ketika KGBO dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya tanpa sadar dia ikut mengomentari secara menjurus kepada salah satu korban kekerasan berbasis gender online ini. Misalnya dengan mengomentari dari sisi seksualnya terutama. Atau bisa juga misalkan dia mengirimkan informasi atau gambar yang bernada seksual tapi tanpa concern dari korbannya. Ada hubungannya tapi berbeda ya. Karena kalau kita bicara kesetaraan gender, kita bicara bagaimana setiap gender, apapun jenis gendernya, itu berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di masyarakat. Jadi misalkan kita bicara hak untuk belajar, hak memperoleh ilmu, hak pekerja, baik jenis gendernya apapun, laki-laki, perempuan, atau yang lain, mereka berhak atas hak yang sama. Itu kesetaraan gender. Tapi kalau kita bicara kekerasan gender berbasis online, kita bicara bagaimana adanya perlakuan tidak menyenangkan, yang sekali lagi biasanya arahnya ke arah seksual, kepada baik gender apapun itu. Nah, hubungannya di mana? Dalam konteks KGBO, pelaku maupun korban, itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kuncinya ada pada konsen. Jadi kalau misalnya tidak ada konsensual antara korban dengan pelaku, kita bisa anggap itu sebagai kekerasan gender berbasis online. Contoh sederhana nih, misalnya kalau kita lihat ada orang posting kemudian dikomentari dengan nada yang meremehkan secara seksual, itu sudah bisa masuk dalam KGBO. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan misalnya sedang olahraga kemudian diposting tanpa izin, dikomentarin dengan wah seksi sekali misalnya, tapi si perempuan ini tidak tahu dia menjadi korban dan yang berkomentar menjadi pelaku. Jadi sebenarnya sama-sama bisa menjadi korban, sama-sama bisa menjadi pelaku. Sesama gender bisa melakukan kekerasan, sangat bisa. Kembali lagi, KGBO ini tidak pandang gender, baik pelaku maupun perempuannya. Kuncinya tadi ada pada konsensus. Kalau tidak ada konsensus, tidak ada kesepakatan, berarti ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan, berarti ada KGBO. Dan motifnya bisa beragam ya. Motifnya bisa jadi karena kesengajaan. Misalnya, oh aku tidak suka pacarku direbut misalnya dengan orang lain, maka aku menyebarkan informasi pribadi yang kemudian dijelek-jelekan di media online dengan pendekatan yang seksual tadi. Saya tidak sepakat sekali dengan itu, karena seringkali yang terjadi adalah korbannya nggak sadar kalau dia sedang dijadikan objek kekerasan berbasis gender online. Nah misalnya tadi nih kayak diambil fotonya diam-diam, kemudian dijelek-jelekan di dunia nyata, di dunia maya, atau misalkan dia masa lalunya diulik, kemudian dia di-share dan komentari yang negatif. Atau sesederhana misalnya kalau ada perempuan sudah memutuskan berhijab, kemudian foto ketika dia sedang tidak berhijab disebarkan tanpa adanya konsensus, kemudian dikomentari hal yang negatif. Ini juga sudah masuk ke dalam ranah KGBO. Jadi kadang-kadang korbannya sendiri tidak tahu kenapa kok dia menjadi korban, karena dia juga berperilaku biasa saja. Jadi tidak sepenuhnya salah korban. Sebenarnya apapun itu, semua kejahatan salahnya ada pada pelakunya. Semua berawal dari aku duduk di bangku SMA, di mana aku punya teman online dan di sana kita buat grup chatting yang isinya bukan warga negara Indonesia saja, melainkan warga negara asing juga. Awalnya semua berjalan dengan baik, tapi suatu ketika di malam itu HP-ku berbunyi. Ternyata ada panggilan dari salah satu anggota grup yang berasal dari negara luar. Saat itu aku yang lugu pun mengangkatnya. Dan itu adalah penyesalan bagiku mengapa aku mengangkat telepon itu. Dia menunjukkannya dengan jelas tanpa merasa berdosa sekalipun. Kalau kita bicara dari sisi korban, kita menghindari jangan sampai kita merekam diri kita dalam kondisi yang kita tidak mau itu nanti tersebar. Yang namanya data digital pasti ada potensi itu tersebar meskipun kita sudah menjaganya seketat mungkin. Jadi kalau zaman dulu ada campaign jangan bugil depan kamera.
atau misalkan kita tidak mau foto kita yang buruk itu tersebar, ya kita jaga itu. Tapi kembali lagi ya, bisa jadi kita memang direkam oleh orang yang tidak kita ketahui kita sedang beraktivitas. Nah, kalau kondisinya semacam ini dan kita kemudian tahu kita menjadi korban, kita bisa laporkan itu. Karena sekarang sudah ada undang-undangnya, kita bisa laporkan itu. Kita juga bisa menegur langsung orang yang mempostingnya, kita minta dia take down dan sebagainya. Atau kalau misalkan itu dilakukan di media sosial, kita bisa report melalui pengelola media sosialnya. Biasanya masing-masing pengelola media sosial mereka sudah memiliki mekanisme untuk men-take down foto yang atau konten yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan dari orang yang ada di objek tersebut. Nah, kalau dari sisi pelaku tentu saja kita mulai harus hati-hati ya. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Jadi pastikan perilaku kita itu jangan sampai menjurus ke arah yang negatif. Komentarlah yang positif aja lah, karena kalau kita komentar yang negatif pasti akan ada orang yang tersinggung. Ketika ada orang yang tersinggung, otomatis kita akan berpotensi melanggar undang-undang yang ada. Jadi pastikan kita mulai bijak dalam bermedsos supaya kita tidak terjebak undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Itu sosialisasinya udah di mana-mana, beritanya sudah di mana-mana, banyak orang sudah tahu. Tapi apakah sudah terlaksana sebagaimana mestinya? Saya rasa ini adalah hal yang harus kita kawal bersama. Implementasi tidak bisa kita tunggu dari sisi penegak hukum saja. Kita sebagai warga juga udah harus siap gitu ya. Kalau memang kita tahu ada potensi pelanggaran, laporkan. Atau kalau misalnya kita menjadi korban, laporkan, jangan diam. Dengan begitu maka implementasi undang-undang ini akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lantas, siapa yang harus disalahkan? Korban atau pelaku? Jika sepenuhnya korban yang disalahkan, apakah pelaku menjadi titik kebenaran? Lalu, bagaimana dengan pola pikir mereka? Stop KBGO, hentikan KBGO. Jangan pernah menjadi pelaku dan jangan sampai kita menjadi korban.